Akhirnya sampai di tahap Jin dan Ye Jianfei, kita harus hitung-hitung hutang kita dengan baik. Ye Lingtian. Kamu biasanya gak ngapa-ngapain. Makan, minum, judi, dan main perempuan. Bertindak sombong, boros, dan bejat. Gadis itu baru 17 tahun. Kamu tega berbuat begitu. Kamu sudah membuat malu keluarga Ye di ibu kota. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Jangan kuruskan badan. Jangan kira saya gak tahu kamu yang menjebak saya. Hahaha, tahu juga buat apa? Dasar sampah. Aku akan bereskan kamu. Aku akan bereskan ayahmu dulu. Ye Yanfei. Supaya kalian berdua cepat berkumpul di bawah sana. Hahaha. Habisi dia, buang saja di tempat sepi. Siap. Saudara ini punya bakat luar biasa sejak lahir. Jika bisa di dunia para dewa yang penuh energi spiritual, pasti akan jadi jenius yang menguasai dunia para dewa. Sayangnya lahir di bumi yang kekurangan energi spiritual. Selamatkan aku saja dulu. Bawa dia pergi dari sini dulu. Kalau suatu hari nanti bisa mencapai tahap Daluo Jinxian, kembali ke sini untuk membalas dendam. Singkirkan setan hatimu dulu. Ye Jianfei, kamu pasti gak nyangka. Aku masih hidup. Untungnya guru menyelamatkanku. Membawaku pergi dari bumi. Berlatih dan mencapai pencerahan. Kamu membuat ayahku mati. Membuat keluarga Ye yang sebenarnya hancur berantakan. Membuatku mengalami ujian jiwa saat menyeberang ke tingkat selanjutnya. Kalah telak di bawah petir suci Tai King. Semua ini berkat perbuatanmu. Semua ini, semuanya. Semua kejadian ini. Aku akan hitung-hitung denganmu baik-baik. Istri muridku dikerjai oleh seorang manajer ban nyata. Dengan bukti pinjaman, dia dijanjikan ke sebuah klub malam merah. Manajer ini melakukan banyak perbuatan kotor. Korban semua adalah gadis-gadis muda. Aku khawatir istri muridku dalam bahaya. Apa polisi di distrik ini tahu tentang kasus ini? Tutup klub malam itu sampai rapat tanpa celah. Kalau UR sampai terjadi apa-apa, aku akan buat seluruh keluarga Xie menanggung akibatnya. Jadi korban pengorbanan. Nona San sekarang seluruh ban di kota Zonghai. Semua menghindar seperti menghindari wabah penyakit. Aku berani datang menemui kamu dengan risiko besar. Kamu mau membalas budi bagaimana? Manajer San, tolong jaga sikapmu. Aku pinjam uang di bank pembangunan atas namaku pribadi sebesar 30 juta. 30 juta. Nona Su. Apa yang kamu jadikan jaminan? Batu giok hati ini. Ini kakek beli 3 tahun lalu dengan harga 50 juta untuk aku. Aku jadikan ini sebagai jaminan. Biar aku ulang sekali lagi. Ah, ini enak banget. Hahaha, Nona Su. Aku rasa kamu sedang bercanda. Maaf aku harus jujur. Liontin giok kecil ini. Lalu, manajer Song mau apa? Apapun yang Su Yusue punya, aku siap kasih kamu. Baiklah. Aduh. Nona Su, cuma 30 juta saja. Minum dulu segelas ini. Aku kasih tahu kamu. Katakan, manajer San mau apa? Grup Su kalian. Saat ini tidak ada barang apapun yang layak 30 juta. Tapi Nona Su, kalau kamu menurut aku, jangan bilang 30 juta saja. Mau berapapun aku kasih kamu. Lepaskan aku. Hahaha. Su Yusuan, kamu kira siapa?
Cuma pelacur yang sok dingin di depan orang saja. Nanti aku buat kamu berlutut merayap ke tempat tidurku. Ahahahahaha. Aku suruh kamu berlutut merayap ke tempat tidurku. Ya, Hahahahahaha. kalian ini siapa? Kak, kalian siapa sih? Aku ini orang yang tak bisa kalian ganggu. Buka matamu lebar-lebar. Wanita Yeling Tian bukan orang yang bisa kalian sentuh. Kalau kamu dulu hina aku, hari ini aku akan mati bersama mereka. Wenjie. Potong tangannya satu, ya. Ah ah ah. Kamu harusnya beruntung. Kalau tidak, bukan cuma satu tangan. Berani-beraninya kamu ganggu aku. Kamu tahu aku siapa? Aku orang ban keluarga Xie. Kalau kamu berani ganggu orang ban keluarga Xie di Zonghai, Seluruh hitam dan putih Zonghai akan buat kamu menyesal. kamu akan kena semua. Tunggu saja aku. Keras kepala. Aku taruhan sama kamu. Seluruh Zonghai tak ada yang berani urus kamu. Sebenarnya siapa? Apa itu? Apa sih? Jangan pura-pura. Aku benar-benar tidak ambil. Apa itu? Ah, Giok. Giok ada di dia. Aku tidak ambil. Aku tidak ambil. Aku benar-benar tidak ambil. Jadi di tubuh dia. Aku tidak ambil. Hahaha. Litian, kenapa kamu di sini? Tidak datang, juga tidak bilang ke kamu. Dasar bajingan. Tidak usah buang waktu sama dia. Dia akan segera mendapat hukuman. Aku akan buat dia kehilangan segalanya di kota Zonghai. Wenjie, telepon ke ban keluarga Xie. Hentikan semua kerjasama dengan mereka. Kamu sebenarnya siapa? Aku orang yang dikirim langit untuk melindungimu. Kalau kamu nggak mau bilang ya sudah. Kenapa pakai cara ini buat nipu aku? Gadis bodoh, kakek Suemyu pernah gagal melewati cobaan maut. Tapi saat kembali ke bumi dengan tubuh penuh darah, dia menyelamatkanku. Aku, Yeling Tian, tahu balas budi. Tentu aku harus melindungimu seumur hidup. Aku sudah beritahu semua orang di markas nyata kita. Dan jelaskan alasannya. Percayalah pada Kak Song. KMA, angkat teleponnya. Zanglong, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Seluruh grup Shengxi baru saja rugi 3 miliar karena kamu. Aku rasa kamu sebagai manajer sudah selesai tugasmu. Segera mengundurkan diri. Pergi sana. Pergi dari sini. Kepala kantor. Aku salah, aku salah. Aku tadi nggak mikir. Aku buta nggak kenal orang hebat. Aku tahu aku salah. Aku nggak berani lagi. Aku mohon sama kalian. Aku mohon sama kalian. Ada orang tua dan anak kecil di rumah. Seluruh keluarga mengandalkan penghasilanku. Kalau aku kehilangan pekerjaan ini, aku harus bagaimana hidup? Aku terima nasibku. Kakak senior, tolong maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku nggak berani lagi. Lin Tian. UR. Jangan simpan binatang macam ini. Dia cuma akan buat sengsara. UR, kamu keluar dulu. Tunggu aku di luar. Wenji ya, beli KTV ini. Hancurkan semua rekaman kamera pengawas. Bos Wen, keputusan beli KTV ini sudah aku buat. Kamu pikirnya benar-benar matang. Ngomong-ngomong, urusan di Beijing bagaimana? Tenang saja, ketua pintu. Sekarang Ye Jianfei. Selalu diawasi ketat oleh petugas patroli kami. Dia kerja bagus. Kembali saja, ya. Ye Jianfei, ya. Kamu bagaimana caranya? Aku janji sama kakeksu untuk melindungimu. Jadi pasti nggak akan kalah. Soal caranya bagaimana? Aku juga belum tahu. Yeling Tian, aku tahu kamu. Punya rahasiamu sendiri. Tapi kamu harus janji sama aku. Kalau suatu hari kamu harus pergi, kamu harus bawa aku juga. Baik, tidak masalah.
Ini, kamu pakai dulu. Tapi jangan salah paham ya. Ini bukan cincin kawin. Terus cincin apa ini? Cincin yang kamu pegang ini. Pergi ke bank swasta terbesar di dunia. Kamu bisa mendapatkan 30 juta. Apa? Boleh saya tahu kalian berdua mau apa? Saya mau tarik tunai 30 juta. Lagi-lagi transaksi besar. Apakah sudah buat janji sebelumnya? Harus saya bilang, Anda bisa menjadi nasabah Bank Kiki Kota kami. Saya belum. Maaf, Bu, kalau belum buat janji, kami tidak bisa memproses pinjaman. Li, bantu layani Bu ini. Bu ini. Ya saya tahu kalau nggak ada janji nggak bisa diproses. Tapi saya punya cincin ini. Cincin apa? Harganya sampai 30 juta. Bu, Anda mau? Ini cincin Tianxuan dari Xuan Yimen. Ini cincin Tianxuan dari Xuan Yimen. Bu ini. Boleh saya lihat lebih teliti? Cincin mulia yang ada di tangan Anda itu. Tak disangka satu-satunya cincin Tianxuan di dunia. Ternyata ada di tangan wanita yang biasa ini. Ternyata dia tidak bohong. Ibu, maaf atas sikap saya yang kurang sopan tadi. Anda sekarang pemegang cincin Tianxuan. Anda bisa kapan saja menarik 50 miliar euro dari Bank Swiss. Apa? 50 miliar euro. Sebuah cincin bernilai 50 miliar euro. Yeling Tian, masih berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Aku tidak butuh sebanyak itu. Aku cuma butuh 30 juta tunai saja. Nona, saya dengar salah ya. Yang Anda pegang itu, tapi satu-satunya cincin Tianquan di dunia. Anda yakin cuma mau tukar dengan 30 juta tunai? Maaf saya jujur saja, ini benar-benar agak sulit dipercaya. Satu-satunya di dunia. Ya, jadi saya perlu konfirmasi ulang. Anda yakin cuma ambil 30 juta tunai? Maaf mengganggu istirahat Ibu. 30 juta tunai sudah masuk ke rekening Anda. Terima kasih, tidak usah terlalu formal. Ibu, karena status Anda yang terhormat, rekening Anda akan naik level dari kartu emas VIP menjadi kartu hitam berlian. Karena kartu hitam berlian butuh proses khusus. Dalam 1 minggu ke depan akan ada yang menghubungi Anda untuk mengantarkan kartu hitam berlian Anda langsung ke tangan. Tidak perlu segan-segan. Jangan bilang begitu. Dengan status Anda yang terhormat, uang bagi Anda cuma angka belaka. Kami cuma ingin mengucapkan terima kasih atas Anda dan orang besar itu. Uang ini benar-benar saya pinjam darinya. Anda tidak perlu. Tidak perlu? Tolong jangan sungkan sama saya. Tolong jangan buru-buru ya. 30 juta bagi Huiyin Yangzi. Itu cuma receh di alam semesta. Kapan saja bisa dibayar kembali. Cincin ini di tempat kami. Teko ini harganya pas 590 yuan. Kalau Anda mau tidak apa-apa, saya segera berikan. Kalau begitu saya bilang saja. Sudah. Yeling Tian, kamu mau sembunyikan dari aku sampai kapan sih? Nona, senang bertemu dengan pelanggan muda dan cantik seperti Anda. Sayangnya, kami, pengacara Su, tidak bisa memberikan layanan lebih untuk Anda. Hari ini sampai di sini saja. Kalau nanti ada masalah dana, Anda harus segera hubungi saya. Baik, terima kasih, Pak Direktur. Silakan lanjutkan urusan Anda. Baik, ayo pergi. Su Yusue, kenapa kamu di sini? Su Yusue ya. Grup Su sampai di titik kritis begini. Kamu tidak di kantor, malah keluar. Pak Tua benar-benar buta mata. Menyerahkan grup Song ke kamu yang cuma pelayan. Urusan saya. Masih juga keras kepala. Besok kalau tidak bisa kumpulkan 30 juta, akan musuhi seluruh grupu. Grup Su akan hancur gara-gara omong kosong. Ayah, kamu bilang Yeling Tian itu orang bodoh. Apa dia takut mati ya? Kalau tidak, kenapa bisa menipu Su King? Orang ini jelas tidak sebanding. Lihat saja. Ini yang tadi Wenshan tipu. Suami bodohmu, Yelin. Benar-benar.
Berani ganggu istri pemimpin misteri yang terhormat. Saya rasa kalian buta mata semua. Nona Song, jelas Anda orang penting. Jangan lupa ya, tadi Anda lupa. Kartu VIP dana istimewa Anda sudah saya bawa. Di dalamnya ada 30 juta. Tolong jaga baik-baik. Tidak mungkin. Kamu juga punya kartu emas VIP. Nona Su tadi baru naik level jadi pengguna seumur hidup kartu hitam berlian kami. Pengguna seumur hidup kartu hitam. Memiliki kartu emas VIP biasa. Ada apa? Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Sobat kecil ini. Kamu pasti sudah ditipu oleh makhluk jahat ini. Perusahaannya. Sekarang sudah bikin musuh para bos bisnis. Seluruh Bank Zonghai tidak ada yang mau kasih pinjaman. Kenapa malah sampai ke tempat kalian? Statusmu malah tidak turun. Malah naik. Aku bilang, sobat kecil ini, kamu pasti sudah terbuai oleh makhluk jahat ini. Tidak tahu alasan sebenarnya. Oh iya. Direktur kalian. Panggil direktur kalian, dia. Saya adalah satu-satunya di kota Zonghai, Direktur Bank Suez. Ada apa dengan Anda? Anda benar-benar direktur bank ini. Itu jelas tidak mungkin. Direktur Bank Suez yang terhormat kok bisa sebodoh ini. Anda tahu perusahaannya berutang 6 miliar yuan. Dari mana asalnya 6 miliar yuan? Satpam, usir dia keluar. Saya ini tamu kehormatan keluarga San yang terhormat. Pelanggan adalah raja. Ada kalian memperlakukan raja seperti ini? Kamu berani-beraninya. Orang sepertimu jadi nasabah Bank San ini. Adalah aib bagi kami. Berani kamu memukul saya. Orang tidak beradab seperti kamu. Dari mata saja sudah jelas bukan direktur bank ini. Tolong, siapapun. Ada yang pegang-pegangan HP. Tidak ada, Pak Direktur. Satpam, Satpam, usir dia keluar sekarang juga. Semua pengguna kartu VIP Bank Suez adalah teman saya, Lee. Orang bodoh seperti kamu jangan datang ke sini. Kamu keterlaluan sekali. Saya tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Pak, maafkan saya. Saya sudah telepon orang di gudang. Terima kasih, Pak Direktur. Tapi mereka sepertinya belum mau pergi. Begitu, saya kurang perhitungan. Saya akan antar langsung ke tempat parkir. Masalah kartu paman sudah beres. Layanan Ban Suishi sudah nyaman. Mereka semua orang kasar dan tidak beradab. Pak Direktur. Ya, dia orangnya. HMPH, dia mengaku sebagai direktur bank. HMPH, lihat dia dari atas sampai bawah. Penipu besar sejati. Lee kecil. Kalian kenal. Bagaimana kamu bisa bergaul dengan orang kasar seperti ini? Lee kecil. Kalau kamu terus bergaul dengan orang seperti itu, aku harus putus hubungan dengan ayahmu. Mereka telah menyinggung orang yang tak bisa dilawan. Pak Direktur Lee, suami saya ada di mobil depan. Antar saya sampai sini saja ya. Suami Anda adalah pemimpin misterius dari gerbang misteri yang dikabarkan itu. Tepat di depan. Nyonya Song terlihat anggun dan sopan, lembut dan berwibawa. Suami Nyonya Song pasti pria yang tampan dan berbakat. Kalau begitu saya. Sebenarnya apa yang mereka katakan barusan benar. Saat ini Grup Su memang memiliki utang sebesar 6 miliar. Dan karena masalah Grup U, tidak ada bank di kota Zonghai yang mau memberikan pinjaman. Tidak apa-apa. Bank San akan selalu menjadi teman Anda. Tanpa bank, tanpa pinjaman kecil. Bank San, Tanpa pinjaman bank, sulit melangkah sedikit pun. keluarga San. Bank San akan selalu menjadi pendukung kuat Anda. Kali ini Anda butuh 500 sales. Anda datang kapan saja. Terima kasih, Pak Direktur Lee. Kalau begitu saya pamit dulu. Pak Direktur Lee, silakan sibuk dengan urusan Anda. Apa maksudnya melatih tentara 1000 hari? Jia Cheng, selama bertahun-tahun, saat-saat penting, kamu sama sekali tidak bisa dipakai. Kamu ini benar-benar. Kenapa aku masuk kantor harus ketuk pintu dulu sih? Kantorku ini gak ada pintunya loh. Masa ada orang yang lupa jasa baik? Kamu mau 30 juta. 30 juta yang kamu minta ada di sini. Semua permintaanmu sudah aku penuhi. Sekarang giliranmu.
Jangan sampai nanti malah minta dipulangkannya. Li Wensheng merusak reputasi Suanyimen. Aku usir dia dari Suanyimen. Aku lihat dia masih berani atau tidak. Aku tidak bilang akan kasih kamu 30 juta itu. Kalau gak bisa panggil Dokter Liu, sia-sia saja. Terserah kamu. Mau ambil kartu apa saja? Bro bilang kartu ini. Memang gak mungkin ada isinya. Dia mau ambil apa 30 juta? Urusan itu jangan kamu pikirin. Dokter, cepat hubungi Dokter Liu kemarin. Dasar brengsek. Aku benar-benar kena musibah karena kamu. Kamu tahu gak? Jangan cari aku lagi nanti. Iya, nak. Nak, Jangan sedih ya. bagus banget. Perusahaan kita terselamatkan. Gak perlu lagi jalani hidup yang penuh tekanan seperti ini. Kok bengong? Telepon saja kalau gak ada apa-apa. Aku kasih tahu kenapa. Soalnya 11 gak bisa datang. Kamu bilang apa? Gimana? Dia kecelakaan kan? Liu Xianyi gak bisa datang. Sekarang gimana? Einstein dan Grup Su. Apa kita harus bangkrut begitu saja? Apakah Grup Su benar-benar akan hancur di tanganku? Masuklah. Katanya ada dokter hebat dari Suanyimen. Tahu gak sih, kakek hampir gak bisa jalan sekarang. Dokter hebat itu tiba-tiba ada halangan. Dia gak bisa datang. Sampah. Sekelompok sampah semua. Aku sudah bilang baik-baik hari ini harus. Apa dia bohong sama aku? Aku mana berani bohong sama kamu? Semua yang aku bilang fakta semua. Kemarin jelas-jelas sudah bilang baik-baik. Ada suara gak jelas. Hari ini tiba-tiba gak datang tanpa alasan. Saya juga tidak tahu keadaannya bagaimana. Sialan, benar-benar buta mata. Dulu dengar kata kamu. Membawa kakek ke grup Yao kalian. Tahu nggak kalian sudah bikin masalah sebesar apa? Kalau benar-benar terjadi masalah, aku pastikan kalian sekeluarga ikut menanggung. Su Yusuelah nahkoda Grup Su. Kamu punya hak apa bilang ayahku? Iya, Pak Wang. Memang Su Yusuelah nahkoda Grup Su. Ada apa-apa cari dia saja. Aku cuma pegawai biasa. Ya, justru karena dia. Grup Su kita sampai punya utang 600 juta. Tahu nggak dulu kakekmu? Kenapa kasih posisi ketua Grup Su? Keding Yu. Karena dia nggak bisa apa-apa. Sejak kecil manja terus. Dapat kasih sayang khusus dari kakek. Sekarang kakek sudah tiada. Kamu benar-benar ketahuan aslinya. Iya, Grup Su. Merawat kalian selama ini nggak guna. Lebih baik kasih makan anjing. Tidak ada kemampuan sama sekali. Kenapa repot-repot urus Grup Su? Lihat diri kamu sendiri. Omong kosong banget. Lumayan. Sekarang segera panggil dokter pribadi Lauyan, Zhang Ziqiang. Sekarang kalian masih saling lempar tanggung jawab. Semua karena Sultan, sampai hari ini. Kalian mabuk terus mabuk kendaraan. Dokter, kenapa sampai sekarang belum diperiksa dengan teliti? Saat ini bisa dipastikan, pasien menderita gangguan keseimbangan mikrobiota usus. Gangguan keseimbangan mikrobiota usus. Singkatnya, mikroorganisme di usus pasien tidak seimbang, menyebabkan produksi asam lambung berlebih, pH meningkat. Panas dalam dingin luar, suhu tidak seimbang, sehingga pasien mengalami muntah dan diare. Akhirnya menyebabkan demam tinggi yang tak kunjung turun. Apa ada cara pengobatan yang memungkinkan? Contohnya, jika lambung pasien itu adalah tanah yang ditumbuhi rumput hijau, maka asam lambung adalah bakteri yang tumbuh di tanah itu. Sekarang gulma terlalu banyak, dan kebanyakan gulma itu sudah kering dan mati, menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Cara paling efektif adalah membersihkan seluruh gulma itu, menaburkan sesuatu yang baru di tanah itu. Seperti itulah prinsipnya. Lalu apa proses pengobatan yang memungkinkan? Cara ini mungkin agak sulit diterima pasien, karena harus memasukkan asam lambung dari orang sehat ke dalam tubuh pasien. Untuk memperbaiki ketidakseimbangan asam lambung, tidak ada cara pengobatan yang lebih baik. Ini adalah cara pengobatan terbaik saat ini. Penyakit Tuan Su semakin parah setiap harinya. Tubuhnya juga semakin lemah. Aku rasa kita benar-benar tidak bisa menunda lagi.
Menuangkan asam lambung orang lain ke dalam tubuh tuan tua. Hebat kamu bisa kepikiran itu. Apakah pengobatan seperti ini ada gunanya? Seberapa yakin kamu dengan pengobatan ini? Kamu siapa? Namaku Su Yusue. Aku adalah direktur rumah sakit Su, Guru Ye. Ini Tuan Hong. Dokter pribadi mahal Zhang Ziqiang. Aku punya 80% keyakinan bisa membantu tuan tua. Kalian tunggu sebentar. Aku akan minta izin dulu ke tuan tua. Aduh, jijik banget. Tidak tahu juga apakah bos besar itu bisa. Kamu bilang ada kata-kata seperti itu, tuan tua. Dokter omong kosong apa itu? Sudah habiskan uang sebanyak itu. Merawat selama bertahun-tahun. Tapi malah memikirkan cara yang jelek seperti ini. Kalau aku tolak rencana ini. Kalau dia tidak bisa bawa rencana yang lebih baik lagi. Suruh dia beres-beres dan pergi saja. Dan ambil kembali semua yang dia dapat dari grup Hong. Tuan. Tolong jangan marah. Silakan istirahat dulu. Rencana omong kosong apa itu? Semua orang rumah sakit swasta ini gak ada gunanya. Apa kamu juga gak berguna? Pikirkan baik-baik apakah ada rencana pengobatan yang lebih baik. Tuan tua bilang, kalau gak ada rencana pengobatan yang baik, suruh aku pergi saja. Nona Su. Apa kamu sudah menemukan cara yang baik? Aku pakai rumput dan arang. Masalahnya belum tentu ada. Bisa juga karena racun. Boleh aku kasih pendapat? Kamu siapa? Nona Su, bagaimana? Sekarang siapa saja boleh masuk rumah sakit kalian? Dia suamiku. Tidak boleh jadi perawat di rumah sakit kami. Maaf saya jujur. Dia memang suamimu. Tapi dia cuma perawat kecil. Apakah tempat ini pantas untuk dia masuk? Aku mau suruh dia keluar sekarang juga. Karena dia mengganggu penilaianku. Betul. Dokter Zhang kita di mana? Tapi sistem medis kenapa bisa meragukan bos Zhang? Bahkan belum lihat rekam medis, sudah ngomong sembarangan. Kamu keluar dari sini. Rumah sakit yang masuknya lewat jalur belakang. Berani-beraninya duduk di sini. Aku tidak bisa terima. Aku punya dugaan. Aku mau tahu di mana sebenarnya yang salah. Perawat kecil ini. Kalau ada omongan, langsung bilang saja. Kalau omonganmu bisa buktikan aku ini tak bermoral. Nanti aku lihat bagaimana kamu bisa menyembuhkan. Menantu, jangan buat malu lagi. Berani meragukan otoritas Dr. Zhang. Kamu tahu seberapa besar otoritas Dr. Zhang di rumah sakit ini? Aku nggak perlu tahu seberapa besar otoritas dia. Aku cuma perlu tahu kalau diagnosanya itu salah, benar-benar salah. Kalau begitu, bagaimana bisa membedakan yang salah dan yang benar? Cepat keluar dari sini. Gak ada apa-apa, aku cuma bilang saja. Kalau Dr. Zhang ini memang otoritas besar, kenapa dia nggak berani menerima pengobatanku? Hahaha, Pak Ye, keberanian Anda patut diacungi jempol. Ah, seorang perawat biasa berani meragukan. Biasanya mahasiswa doktoral magang yang aku bimbing, hanya bisa mengangguk dan bilang bagus. Nona Su. Sepertinya ya, aku harus belajar dari rumah sakit swasta sekalian. Hahaha. Dokter Deng, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia cuma perawat kecil, mungkin bahkan gak tahu cara coba asam lambung. Su Yusue, aku bilang kenapa kamu diam saja. Cepat bawa pulang suamimu yang omong sembarangan ini. Bawa pergi sekarang juga. Cepat jelaskan di depan Dr. Zhang. Kenapa tiba-tiba dia kabur? Kenapa yang dia bilang pasti salah? Kalau diagnosanya benar, suruh dia jelaskan. Apa yang dia tutupi di bawah tangan kanannya itu? Ini pasti Dr. Zhang Ziqiang, kan? Iya, betul. Aku dengar. Dia pernah salah diagnosa, salah menilai kondisi pasien, sampai-sampai memotong ginjal kanannya sendiri. Aku juga dengar istrinya. Sekarang tiap hari gonta-ganti simpanan istri. Apa mungkin anak ini benar? Dokter Zhang, aku sekarang boleh mengungkapkan pendapatku. Ngapain? Kamu perawat kecil, mau ngomong apa sama aku? Gak ada urusan sama aku. Cepat pergi. Sekarang pergi lihat Tuan Ho. Awalnya aku pengen simpan muka buat kamu. Tapi kalau kamu gak tahu diri gini. Dokter Zhang yang di depan kita ini, pernah karena salah diagnosa, tidak sengaja memotong ginjal kanannya sendiri.
Perawat kecil ngomong ngawur seenaknya. Omong kosong, Tuan Hong. Kalau penyakit Tuan Hong tertunda lagi karena orang ini, memang benar-benar bakal terlambat. Memang pernah dengar soal salah diagnosa. Zhang Zixiang pernah salah diagnosa sekali. Apa mungkin waktu itu salah diagnosa sampai potong ginjal kanannya sendiri? Dokter Zhang cuma salah diagnosa sekali saja. Nggak masalah besar. Kenapa nggak berani ngaku? Kalau kamu bilang aku fitnah kamu, baik, kita sekarang langsung cek di rumah sakit, biar tahu yang sebenarnya. Bagaimana menurut Anda? HMPH, bocah baru gede memang suka bikin cerita bohong tanpa dasar. Memutarbalikkan fakta. Tuan Wang, orang seperti ini mengacaukan ketertiban. Kenapa belum juga mengusir dia keluar? Aku benar-benar gak ngerti kamu ini dokter abal-abal. Bisa-bisanya kamu pakai omongan manis buat menipu Tuan Hong. Omongan manis segala. Kalau kamu memang hebat. Aku pengen lihat kamu bisa sembuhin Tuan Hong bagaimana. Baiklah, kita tunggu dan lihat saja. Maksudmu, Tuan Hong memang punya masalah pencernaan. Betul, kamu kelihatannya ngomongnya masuk akal. Lalu, kondisi pencernaan Tuan Hong sekarang seperti apa? Biar aku lihat dulu. Menurut penilaianku, aku rasa pasien ini panas luar tapi dingin di dalam. Di dalam tubuhnya terkumpul hawa dingin. Hawa dingin? Kamu buta apa gimana? Gak lihat pasien ini lagi demam tinggi yang gak turun. Kalau ada cara pengobatan yang bagus, bilang sekarang juga. Gak ada? Ya diam saja jangan usil. Jangan keluar masuk bikin malu. Pak Yu, jadi maksud Anda? Hawa dingin Tuan Hong terperangkap di dalam. Makanya pencernaannya nggak sembuh-sembuh. HMPH. Usir saja. Kalau begitu, jelaskan kenapa pasien ini demam tinggi terus. Panas dan dingin itu nggak bisa berdampingan. Hawa dingin mengendap di dalam, memaksa panas dan lembab keluar. Jadi pasiennya otomatis demam tinggi terus. Kalau percaya omongannya dia, anak itu dari dulu memang suka omong manis. Kalau enggak, gimana dia bisa bohong aku sampai kakek setuju kakak nikah sama kamu? Bahkan sampai masuk jadi menantu. Kalau begitu, Siapa yang tahu? semoga dia nggak sampai menyeret keluarga Sukita. Aku cuma mikirin dia saja sudah kesal. Diam, kalau kamu yakin kamu bisa, ya coba saja. Kalau nggak bisa ya rawat saja dengan baik. Su Yusuan. Kamu sebenarnya disihir apa sih? Dia sudah kayak gitu, kamu masih bela dia. Aku bukan bela dia, aku percaya dia nggak bohong. Dan dia juga nggak pernah bohong padaku. Makanya aku percaya dia. Jadi aku percaya dia. Jangan sekali-kali percaya omongan manis anak itu. Dia cuma seorang perawat yang pakai jalan belakang. Dia ngerti apa sih? Aku percaya dia, dan semua akibatnya aku yang tanggung. Ikuti aku semua. Ikuti aku semua. Ya. Apakah kalian semua lebih pintar dari aku? Oh. 8 batang, 81. Tekan lagi. Tekananmu ini bikin aku jauh lebih enak. Gimana mungkin? Cuma tekan 2 kali langsung lega. Sesederhana itu bisa selesai. Apa mungkin sebenarnya dokter Zhang salah diagnosa? Kemampuan ini tidak cukup. Kamu seharusnya pernah flu sekitar 2 minggu lalu. Apakah kamu merasa dingin tanpa berkeringat? Kepala dan leher terasa sakit, tapi bukan demam. Kamu benar-benar sudah gila, ya? Sepanjang hari kamu hanya omong kosong. Coba kamu biarkan aku pegang pergelangan tanganmu sekali. Kamu pasti bilang pasien ini sedang demam. Kalau aku pegang pergelangan kaki kamu, bukankah pasien ini langsung diam? Tuan Lin, kondisi tubuh Tuan Peng juga sangat kami ketahui. Apakah benar seperti yang dia katakan? Beberapa waktu lalu memang sempat sakit ringan. Saudara Ye, kamu benar-benar tabib hebat. Bahkan bisa melihat itu semua. Tuan Hong memang sempat sakit ringan beberapa waktu lalu. Tapi cuma flu biasa. Minum obat sedikit langsung sembuh. Waktu itu tidak terlalu kami perhatikan. Tidak serius.
Aku buatkan resep obat. Minum jamu saja nanti sembuh. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia kan cuma seorang perawat kecil, kan? Masa dia tahu sebanyak itu? Usir partai Wu Guanshan keluar. Iya, iya. Kakak. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku kasih tahu kalian. Kalian cuma ditipu dia. Yeling Tian, tunggu aku. Kita sekarang akan panggil tabib hebat dari Suanyimen. Tutup mulut kedua lalat ini untukku. Ham ham hong. Bagaimana? Saudara muda ini, kamu benar-benar tabib hebat. Penyakit anehku ini sudah banyak yang coba sembuhkan tapi gagal. Setelah minum jamu racikan resepmu. Aku langsung merasa jauh lebih lega. Hahaha, beberapa waktu lalu. Aku sempat merasa seperti terjatuh ke dalam lubang es. Lalu sebentar lagi terasa seperti masuk ke tungku api. Ya ampun, aku sampai kesakitan. Tuan Hong, sekarang Anda sudah tidak apa-apa ya? Baguslah, ku dengar Anda di rumah sakit ini cuma perawat kecil. Iya, benar. Tidak disangka di rumah sakit kecil Su ini. Ternyata tersembunyi dokter dengan ilmu kedokteran yang sangat tinggi. Mau tidak bergabung dengan grup kami? Aku beri kamu 300 juta setahun. Dan di seluruh kota Zonghai. Semua properti mewah dan mobil bisa kamu pilih sesukamu. Tuan Hong, aku tidak butuh itu semua. Aku cuma ingin menemani istri dengan baik. Tapi dia baru-baru ini menghadapi beberapa masalah rumit. Aku harap kamu bisa membantu. Katakan saja, aku dengar. Tuan Huang tua. Wanita di samping Anda ini adalah istrinya. Nona Su Yu. Saat ini direktur sekaligus ketua rumah sakit pribadi Su. Grup Su mengalami putus rantai dana. Berutang 6 miliar. Saya tahu. 6 miliar itu bukan apa-apa bagi grup Hong kami. Nona Su. Saya tidak akan lupa budi penyelamatan dari saudara Ye. Sebagai tanda terima kasih, grup Hong kami bersedia memberikan pinjaman dana 10 miliar. Untuk perputaran dana grup Su. Bagaimana menurut Anda? Apakah memungkinkan? Terima kasih, Tuan Hong tua. Hong Wu ambil kontrak dan segera tanda tangani. Jangan sampai membuat saudara Ye menunggu lama, ya. Saudara Ye, Hong ini masih cukup berpengaruh di dunia bisnis. Semua orang akan memberinya sedikit muka. Kalau nanti ada yang perlu bantuan, kamu tinggal bilang saja. Aku, Hong Jun, bukan tipe yang tidak membalas budi. Semua orang di grup Hong dengarkan. Selama berhubungan dengan saudara Ye, itu urusan aku, Hou, sendiri. Why yes. Terima kasih atas pinjaman 10 miliar ini, akan segera saya lunasi. Ah, santai saja. Cuma 10 miliar saja kok. Saya percaya kemampuan Nona Su dan saudara Ye. Hari ini yang paling membuatku senang. Bisa berteman dengan saudara Ye seperti ini. Tuan Hou tua, Anda terlalu sopan. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Besok adalah ulang tahun saya yang ke-67. Saya mengundang kepala keluarga dari berbagai keluarga besar. Saudara Ye, apakah berminat datang bermain? Jadi begini, Ye dari ibu kota. Ye Jianfei, akhirnya kita akan bertemu. Lama tak jumpa. Bisa hadir di ulang tahun Tuan Hong adalah suatu kehormatan bagi kami. Kami pasti datang tepat waktu, ya. Ya, Tuan Huang tua, kondisi Anda agak rumit. Saya ini, baru saja memanggil dokter ahli dari sekte Xuanyi. Saudara Ye adalah teman saya, Huang. Tidak percaya padanya. Saya tidak berani. Hanya saja identitas Tuan Huang tua agak khusus. Jadi kami harus berhati-hati. Baru saja, saya memanggil seorang dokter ahli dari sekte Xuanyi. Untuk melihat apakah ini benar atau tidak. Saya, Yi Lingtian, sudah puluhan tahun berpraktik medis. Menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa. Demi hati yang bersih tanpa rasa bersalah. Juga hampir tak pernah tidur. HMPH. Ye Lingtian, kamu sekarang panik ya? Sekarang ada dokter ahli sekte Xuanyi di sini. Aku ingin lihat kamu bagaimana.
Oh, dokter ahli sekte Xuanyi. Haha, tua bangka ini hari ini benar-benar membuat rumah ini bersinar. Tidak hanya mendapatkan sahabat seperti saudara Ye, tapi juga bisa mengenal tabib sakti dari Xuanyi Men. Cepat pergi dan rebut dia. Aku akan segera memanggilnya ke sini. Ayo cepat, ayo cepat. Kamu benar-benar berani nekat. Bisa menipu Tuan Huang yang licik itu. Tapi apa kamu bisa menipu tabib sakti dari Xuanyi Men ini? Lihat saja trik yang dia ajarkan nanti. Dikasih kesempatan tapi kamu tak hargai. Malah menyerang langsung ke moncong senjata. Jangan salahkan aku soal ini. Nona Su, jangan khawatir. Aku percaya pada saudara Ye. Keahliannya di bidang medis. Sungguh luar biasa dan misterius. Belum tentu kalah dari tabib sakti Xuanyi Men. Aku percaya pada suamiku. Benar-benar pasangan yang serasi dan jodoh yang sudah ditakdirkan. Dengan wanita seperti ini yang selalu mendukungmu di belakang. Saudara, kamu memang beruntung dalam asmara. Tuan Hong, tabib sakti dari Xuanying Men sudah tiba. Oh, Wenjie dari Xuanying Men sudah memberi hormat kepada Tuan Hong. Konon tabib sakti dari Xuanying Men semuanya berwibawa. Dan punya aura yang luar biasa. Konon memang begitu ya? Haha, terima kasih atas pujiannya, Tuan Hong. Mi. Anak ini memang cukup punya mata tajam. Tidak membocorkan identitasku. Tabib sakti. Hanya seorang perawat kecil saja. Berani menyamar jadi tabib sakti dan bicara omong kosong. Berusaha menipu dengan kata-kata palsu. Ingin mendapatkan penghargaan dari Tuan Hong. Haha, dia ngomong-ngomong kosong di mana? Dia asal bicara. Membuat kesimpulan tanpa dasar. Hanya dari melihat dengan mata telanjang bilang tubuh Tuan Hong penuh hawa dingin. Padahal di catatan medis jelas tertulis demam tinggi yang tak kunjung turun. Bukankah itu omong kosong? Begini saja, aku bantu periksa, bagaimana? Tentu boleh. Dengan begitu kamu bisa membedakan mana yang benar dan salah, supaya rencana liciknya gagal. Hahaha, Su Xinlei, aku ingatkan kamu. Jangan sampai kamu membalikan batu dan kena kaki sendiri. Hahaha. Sekarang sudah takut, kan? Takut sudah terlambat. Sekarang aku akan membuat kamu yang suka menipu ini. Benar-benar tak ada harapan. Tutup mata. Kupikir kamu sudah malu setengah mati. Cepat pikirkan baik-baik. Ada apa? Nanti pasti akan membuatnya takut. Wen Xinyi. Kupikir dia sudah siap untuk dibongkar kebohongannya. Sekarang. Anda sendiri tunjukkan pada Huang Laoi dengan tuntas. Baik. Tuan Su, apakah Anda sudah memutuskan? Ada apa yang harus dipikirkan? Kalau terjadi masalah, serahkan pada saya. Tuan Hong, maaf mengganggu. Tidak apa-apa. Hari ini saya benar-benar menyaksikan kehebatan medis saudara Ye. Membuat saya takjub luar biasa. Sekarang, saya juga ingin melihat kemampuan medis dari Xuanyi Men. Apakah benar sehebat yang diceritakan? Baiklah, ayo. Bagaimana, dokter ajaib? Apakah anak ini hanya omong kosong? Atau cuma cari perhatian? Dokter Ye ini benar-benar tajam matanya. Keahliannya luar biasa. Apa yang dia katakan sama sekali tidak salah. Ini tidak mungkin. Dokter Wen, kamu pasti sedang bercanda. Jika keahliannya hebat. Dia pasti tidak akan jadi perawat rendahan di rumah sakit. Kamu ini sedang meragukan Xuanyi Men? Bukan. Tidak, saya mana berani meragukan Anda. Semua salah saya. Memfitnah orang. Bicara sembarangan. Cepat usir badut itu keluar dari sini. Bawa keluar. Tuan Huang, saya yakin kalian berdua kenal. Bersekongkol menjebak saya. Kamu malah percaya saya. Saya setia padamu sepenuh hati. Tidak pernah menipu kamu. Bohong kamu. Seluruh Yanmen lawan satu kamu. Xiao San, kamu terlalu percaya diri, ya. Coba lihat diri kamu sendiri. Lihat gimana penampilanmu. Pasti kalian berdua kenal. Begitu masuk. Saya lihat kalian curiga banget.
Benar, pasti begitu. Kalian bersekongkol menjebak saya. Mau menipu Tuan Hong. Saya nggak punya nyali segitu. Tapi kemampuan kamu membalik fakta. Memang gak heran bisa jadi orang bodoh sampai sekarang. Tuan Huang. Saya salah. Saya salah. Tolong maafkan saya. Tolong maafkan saya. Kamu harus minta maaf sama Wen 11 atas sikapmu yang gak sopan tadi. Saya nggak sanggup terima permintaan maaf yang palsu dari kamu. Kamu sudah mencemarkan nama bulan dewa. Yang harus minta maaf itu dia, bukan kamu. Ayo cepat pergi. Iya. Semua salah saya. Semua salah saya. Saya nggak seharusnya curiga sama kalian berdua. Itu salah saya. Saya salah. Saya salah. Maaf tadi ya. Sudah mengganggu kalian berdua yang sedang tenang. Tidak masalah. Dokter Tato benar-benar hebat ya. Sekilas sudah terlihat keistimewaan saudara Ye. Hanya perlu menunggu sebentar saja. Hongwu segera keluarkan undangan untuk Anda berdua. Besok adalah ulang tahun ke-67 saya, Hongwu. Jika nanti kedua dokter sakti berkenan hadir. Saya, Hongwu, benar-benar bisa panjang umur. Tuan Hong tua, omongannya kurang ajar nih. Bisa berteman dengan keluarga besar seperti ini adalah kehormatan kami. Kami pasti datang tepat waktu. Wenjie nanti kamu yang mewakili. Xuan Yingmen adalah ketuanya. Apa maksudnya ketua? Baiklah Tuan Huang. Tadi orang terlalu banyak. Saya menyembunyikan beberapa hal. Dokter Sakti Ye ini adalah ketua Xuan Yingmen yang saya pimpin. Juga yang paling ahli dalam dunia medis di Xuan Yingmen. Ternyata begitu. Saudara Ye adalah ketua legendaris Xuan Yimenya. Maafkan saya tadi agak kurang sopan. Membuat orang-orang yang berantakan itu merusak suasana hati saudara Ye. Pertama-tama, saya adalah suami Wer. Baru kemudian, ketua Xuan Yimen. Tuan Hong membantu kami. Grup Su benar-benar sangat berterima kasih. Ah, saya hanya membalas budi saja. Apapun status saudara Ye sebagai ketua Xuan Yimen, saya akan membantu grup Su melewati masa sulit ini. Kamu berdua menyembunyikan sampai susah payah. Ternyata kamu adalah sosok misterius yang legendaris itu. Sue. Gelar ketua Xuan Yimen membawa saya banyak pengaguman dan hormat. Semua orang mengagumi keahlian medis yang tiada duanya, tapi sekaligus juga membawa iri dan kebencian. Musuh saya banyak sekali. Lalu kamu rela diam saja, membiarkan mereka terus menyakitimu. Selama bisa melindungimu dengan aman. Caci maki sebatas mulut saja. Apa artinya? Saya sudah berjanji pada kakek Su akan melindungimu dengan baik. Saya tahu kamu adalah Xuan Ming yang legendaris. Sebelum aku pergi, kamu harus janji satu hal pada aku. Yaitu, jangan ungkapkan identitasmu sebagai ketua Xuan Yimen. Karena status yang mengagumkan ini. Membawa bencana kehancuran bagi grup Shengxi. Kurang jelas saya dengar. Cari-cari. Lalu. Kakek Su. Siapapun kamu sebenarnya, kamu harus janji satu hal pada aku. Katakan saja selama aku bisa melakukan. Aku akan setuju. Nanti dimanapun kamu berada, berapa banyak musuhmu. Jika suatu hari kamu memutuskan pergi, harus beritahu aku. Aku adalah istrimu. Aku berhak untuk tahu. Oke. Baik.
Ketua pintu. Bawahan sudah menyelidiki dengan jelas. Alasan kamu diusir dari keluarga Ye saat itu ada sebab lain. Remaja berumur 17 tahun waktu itu adalah Ye Jingfei. Akhirnya kejadian itu hampir terbongkar. Dia menceritakan semuanya. Lalu menyuruh orang untuk membunuhmu. Tapi kamu tidak menyadarinya. Teruskan bicara. Orang-orang yang menyakitimu dulu sudah saya selesaikan satu persatu. Sekarang tinggal Ye Jingyu saja. Aku takut padanya. Jadi aku tidak menjelaskan apa-apa. Ayahku, Ye Jianfei, menggunakan cara licik. Setelah mengusirmu dari rumah, dia menggunakan hidupmu untuk mengancam paman. Akhirnya merebut posisi kepala keluarga paman. Dengan kejam, membunuhnya. Ye Jianfei. Pergi cari tahu untukku. Apakah Ye Jianfei akan hadir di pesta ulang tahun Tuan Hong Tua? Bawahan sudah lama mengecek. Besok Ye Jianfei akan dibawa ke ibu kota. Keluarga Ye datang ke Zonghai untuk menghadiri pesta ulang tahun Tuan Hong Tua. Apakah sudah diatur orang untuk membunuhnya? Tidak usah terburu-buru. Dendamku dengan keluarga Ye bukan sekali ini saja. Dendam ini harus aku balas sendiri. Ye Jianfei, Ye Jianfei. kita bertemu di pesta nanti. Undangan pesta ulang tahun Tuan Hong Tua hilang besok. Padahal aku meletakkan undangan itu di atas meja ini. Tidak apa-apa, Tuan Hong Tua tidak cuma mengaku undangan saja. Pestanya hampir dimulai. Ayo pergi, tanpa undangan. Berani ikut pesta ulang tahun Tuan Hong Tua. Jangan kira cuma karena kebetulan kamu menyembuhkan penyakit Tuan Hong Tua. Kamu langsung merasa besar kepala. Betul, dari yang ku dengar. Orang terpandang sering pelupa. Kalau nanti mereka benar-benar lupa kamu, aku yang malu nanti. Kalau kalian berdua ngomong banyak lagi. Hati-hati aku tampar mulut kalian sampai babak belur. Hehe, Ye Lingxuan, jangan kira kamu beruntung. Sudah sembuhkan kakiku. Kamu langsung anggap dirimu hadiah. Aku bilang sama kamu, pasti suatu saat nanti, aku akan buat kamu benar-benar keluar dari keluarga Su. Daripada pakai waktu ini, mending kamu pikirin, gimana cara pakai undangan curian buat ngibulin tuan tua. Barang asli. Kamu suka menuduh seenaknya. Aku nggak bakal kayak kamu. Lakuin hal-hal curang dan kotor. Aku bilang, untuk pesta ulang tahun Tuan Hong Tua, aku mau pergi ya pergi. Oh ya? Aku taruhan kamu bakal disuruh keluar dari pintu dalam waktu sebentar lagi. Aku rasa yang bakal disuruh keluar itu justru kamu. Ye Wentian, bagaimana dengan kita? Tapi yang bawa undangan itu, kan tamu dari Tuan Hong Tua. Undangan curian juga berani dipamerin. Kalau aku jadi kamu, aku sih diam-diam nyimpen undangannya dulu. Toh ini kan barang curian, ya pasti harus hati-hati dong. Ye Wentian, jangan terus-terusan bilang aku yang mencuri. Kamu punya bukti nggak? Orang kayak kamu yang suka ngomong sembarangan tiap hari. Kamu nggak malu ya? Jangan pedulikan dia, bikin suasana jadi nggak enak. Ayo, kita juga ikut pesta ulang tahunnya. Kamu tahu dari mana undangannya dari mereka? Tuan Hong nggak mungkin kasih undangan kedua orang itu. Ye Lingtian, kenapa mereka marah kamu begitu? Kamu malah nggak melawan. Aku janji sama Tuan Su nggak akan menyakitinya. Aku pegang janji. Katakan. Hari ini, apa ada 1-2 orang yang nggak punya uang bisa menyelinap masuk? Di masyarakat ini, ya, campur aduk semuanya. Orang macam-macam ada. Siapa tahu ya, bisa saja mereka menyelinap masuk. Maaf ya, tolong jaga citra dong. Tuan Huang, saya Ye Lingtian. Tak sengaja kehilangan undangannya. Sekarang saya di depan pintu pesta. Tuan Ye, saya segera kirim orang ke pintu untuk jemput Anda. Cepat ke pintu jemput dia. Ya, Tuan Ye. Tuan Ye. Maafkan kesalahan kami. Maafkan kesalahan kami. Tuan Huang, maaf ya. Tak sengaja kehilangan undangannya. Siapa berani nekat banget? Berani mencuri undangan yang dikirim grup Hong untuk Tuan Ye. Kalian berdua lagi. Berhenti. Sepertinya Tuan Hong gak undang kalian berdua ya? Satpam. Usir 2 orang itu keluar. Tidak, jalan sendiri, jalan sendiri.
Siapa? Terima kasih semuanya sudah menyempatkan datang di tengah kesibukan. Untuk menghadiri pesta ulang tahun Tuan Tua. Tuan Tua sedang kurang sehat. Jadi pesta ulang tahun kali ini saya yang memimpin. Mari kita mulai. Saya akan membacakan daftar hadiah dari keluarga-keluarga terhormat. Keluarga Raja Beijing, sepasang Guanyin dari Giok. Keluarga Song Jiangnan, satu lukisan kaligrafi zaman dinasti Qing. Keluarga Xie Zonghai, satu kotak ginseng ratusan tahun. Keluarga Ye Beijing menerima hadiah 30 juta. Tagihan belum dibayar. Sayang, hadiah mereka banyak macamnya loh. Itu semua barang yang bisa dibeli dengan uang. Nggak seberapa. Tak tahu siapa putra dari keluarga tuan ini. HMPH, mulutmu besar sekali. Barang hadiah di sini satu saja kalau dibawa keluar. Pasti orang lain berebut sampai pusing kepala. Nggak seberapa. HMPH. Aku bilang urusanku sama kamu apa? Sana. Kalau kamu nggak suka dengar, ya udah, pergi sana kamu. Kasar banget kamu, tunggu aja aku. Dengar-dengar kemarin ada pemuda yang berhasil menyembuhkan penyakit lama Pak Hong. Tapi nggak tahu bener apa nggak sih. Kalau bener, aku lihat sendiri loh. Kamu lihat sendiri. Kalau gitu, pemuda itu kayak gimana sih? Aku nggak lihat pemudanya. Aku lihat Pak Hong keluar rumah sendiri. Kemarin aku bahkan sempat main ke sana. Ada satu permata langka dari Xuan Yimen. Bahkan pintu misterius Xuan Yimen sampai muncul. Pintu misterius itu benar-benar ada. Orang-orang dari Xuan Yimen di mana? Aku pengen banget lihat mereka kayak gimana sih. Dengar-dengar Pak Song kemarin sakit parah sampai diranjang. Menghabiskan 5 miliar untuk beli formasi misteri. Orang-orang dari Xuan Yimen cuek aja. Nggak nyangka malah dikasih langsung ke kamu. Semua tolong tenang. Jangan heboh-heboh. Hari ini Xuan Yimen gak cuma bawa hadiah. Bahkan ketua Xuan Yimen juga hadir di pesta ini. Nanti pas kalian ngobrol. Hati-hati dengan ucapan dan tingkah laku kalian. Jangan sampai bikin dia marah. Ketua Xuan Yimen itu terkenal aneh tingkah lakunya. Bahkan ketua Xuan Yimen saja datang. Suaranya pelan, siapa tahu Pak Song dengar. Kalau kena masalah, kita yang repot. Takut apa? Ketua Xuan Yimen itu orang yang sangat terhormat. Kali ini pasti duduk di ruang rapat. Betul banget. Sekarang gimana sih manajemen klinik dan pekerjaanmu? Aku juga nggak tahu. Bukannya kamu sibuk belajar kedokteran? Urusan itu aku sudah serahkan ke Wen Jie. Sekarang dia yang mengelola. Halo, aku mau tanya nih. Ketua Xuan Yimen sebenarnya ngapain sih? Kok semua pada takut gitu? Kamu nggak tahu. Dengar-dengar sih, ketua aliansi Xuan Yimen itu orang jahat banget. Pembunuh berdarah dingin yang nggak segan bunuh orang. Siapa yang berani ganggu dia? Pasti kena batunya. Repot sendiri deh. Tapi aku tahu satu rahasia. Rahasia apa? Dengar-dengar, ketua Xuan Yimen itu nggak cuma ngatur Xuan Yimen aja. Bahkan organisasi bawah tanah Tian Yimen dan He Yimen juga dia pegang. Semuanya dikuasai oleh ketua itu. Jadi ketua itu bertindak tanpa rasa takut. Mau ngapain aja, ya dia lakuin aja. Nggak ada yang bisa halangi dia. Wah, kamu ini Wen Xin. Rumor seperti ini juga kamu abaikan. Sebar kemana-mana. Lihat saja bagaimana aku akan bereskan kamu saat pulang. Yeling Tian dia masih hidup. Aduh Pak Hong. Aduh Pak Xie. Sungguh tak kusangka Anda juga datang. Senang bertemu. Ayo cepat duduk. Wah kebetulan sekali. Hari ini kamu datang, ada seseorang yang ingin aku kenalkan. Tunggu sebentar ya, aku juga ada permintaan penting nih. Apa itu? Aduh jangan disebutkan deh. Akhir-akhir ini, setiap malam aku tuh, punggung aku, sakit banget. Tiduran juga sakit. Bersandar juga sakit. Sekarang aku tidur tuh. Tidur tengkurap. Penyakit ini menyiksa aku berat banget. Aduh. Aku dengar jarum Xuan Yu dari Xuan Yimen ada di kamu.
Bisa pinjam aku pakai. Penyakit kamu nih. Sama sekali gak butuh jarum Xuan Yu. Ayo aku kenalin seseorang. Dijamin obatnya mujarab. Siapa? Seorang tabib hebat. Beberapa hari lalu aku kena penyakit susah disembuhkan. Dokter terkenal di seluruh Zonghai. Semua gak bisa berbuat apa-apa. Tapi dia nih. Setelah minum ramuan obat tradisional sekali, penyakit langsung sembuh. Oh hahaha, sekuat itu ya? Tentu saja. Orangnya siapa? Punya kemampuan sehebat itu. Pak Ye silakan. Aku kenalkan ya. Ini dia Pak Ye Lingtian. Dari Hongsing Ban ya. Dia tuh pengobatan tradisionalnya cuma modal pengalaman. Anak muda kayak gitu. Dari cara lihat aja kelihatan gak pernah banyak berobat. Bisa dipercaya? Jangan sampai aku tertipu ya. Iya, masih muda banget. Dia bisa ya. Tabib hebat mana ada yang muda segitu? Pak Hong, jangan bercanda dong sama aku. Betul, masih muda banget. Mau jadi magang di rumah sakit aja susah kan? Aku yakin Pak Hong pasti kena tipu sama anak ini. HMPH, tadi dia malah sombong bilang, barang yang kita kasih itu gak ada nilainya. Kamu bilang, orang kayak gitu. Bisa dipercaya gak sih? Betul Pak Hong. Penyakit Anda itu pas banget. Jangan sampai ketemu sama penipu jalanan. Pendapat semua, Sisi Hong buta mata. Tidak bisa mengenali orang, ya. Semua diam dulu. Jangan-jangan Tuan Hong tua ini bisa menipu semua orang dengan hal seperti ini. Kakak Ye, tolong bantu teman lamaku ini periksa. Terima kasih, Tuan Hong. HMPH, sok tahu. Dari kecil dibesarkan di keluarga Ye. Apakah dia benar-benar paham pengobatan? Apa aku tidak tahu? Aku ingin lihat trik apa yang kamu mainkan. Ada apa ini? Jangan-jangan benar dia dokter. HMPH, cuma sok suci dan bikin onar. Nanti aku lihat dia akan berakhir bagaimana. Kenapa orang ini kok terlihat sangat familiar? Aku merasa pernah melihatnya di mana. Kakak Ye, aku ini sakit apa sebenarnya? Di otak Anda tumbuh tumor ganas. Omong kosong. Dia sakit punggung. Kamu pegang tangannya. Sekarang bilang di otak ada tumor. Kamu ini tidak masuk akal. Hei semua, mari kita adil. Katamu, Tuan Hong tua ini tertipu oleh anak ini. Kan? Ayo. Kamu yang mau? Kalau merasa bisa, silakan. Kalau kamu tidak bisa, berikan obat padaku. Kalau aku punya kemampuan dokter sakti ini, masih perlu kamu. Kalau begitu, katakanlah, apa sebenarnya penyakit tua itu? Kamu tuli. Aku tadi bilang, Tuan Xie otaknya tumbuh tumor ganas. Kamu tidak dengar. Lagi, aku lihat kamu tidak ada alasan lain. Tumor tumbuh, menekan saraf pusat, lalu punggung membungkuk. HMPH, kamu ini cuma bercanda bikin semua orang senang. Berani kamu pukul aku. Aku tidak tertarik. Tuan Hong, pinjamkan niatmu untuk kesembuhan. Hongwu, ambil jarumnya. Ini. Apa yang mereka katakan benar atau bohong? Seharusnya benar. Kita sebaiknya diam saja, supaya tidak bikin masalah. Anak muda, kalau kamu benar. Aku rela kena pukul sia-sia. HMPH, kalau kamu main-main denganku, lihat nanti aku tampar mulutmu. Tuan Huang ini agak jelek. Memang agak jelek. Orang, usir dia keluar. Tuan Hou. Aku. Keluarga Song tiap tahun menyumbang puluhan miliar untuk grup Hong. Kamu hanya untuk orang luar sepele ini. Mau usir aku keluar. Kakak Ye tidak senang. Karena kamu membuat aku tidak senang. Orang, usir dia keluar sekarang juga. Kamu kenapa tidak mengusir dia pergi? Kamu yang harus mengusir aku pergi. Tentara Merah, kupikir kamu sudah tua sekali. Kamu akan tertipu olehnya. Aku tidak ingin keluarga Song kalian satu persatu celaka. Pikir dulu sebelum bicara, dasar bajingan. Adik. Ambilkan pena. Aduh. Komputernya datang. Kakak Ye, ayo mulai. Terima kasih, Pak Xie.
Mari kita mulai. Pak Xie, Anda tidak perlu gugup. Jarum Xuan Yu ini dibuat dari Xuan Tian. Sangat lembut untuk kulit. Jadi tidak akan bawa kartu merahnya ke sini. Ha, Lebih nyaman sekarang. ini benar-benar efektif. Terima kasih, Pak Xie. Tumor di otak sudah saya atasi sepenuhnya dengan jarum penyembuh total. Sekarang sudah tidak apa-apa. Terima kasih, Kakak Ye, sudah membebaskan saya dari penderitaan sakit ini. Julukan dokter ajaib memang pantas untuk Anda. Ayah. Paru-parumu kali ini akhirnya tidak bermasalah lagi. Akhirnya bisa tegak lagi. Tumor itu menekan saraf pusat. Peredaran darah di paru-paru perlahan membeku. Tulang dan sendi juga kehilangan fungsi karena peredaran darah tersumbat. Jadi beban tubuh semakin berat. Paru-paru juga semakin melengkung. Sekarang tumor sudah diangkat. Paru-paru bisa kembali tegak. Ternyata begitu. Cara Dokter Ye memang sangat hebat. Benar-benar pantas disebut dokter ajaib Ye. Sok suci dan pamer ilmu. Ye Ling Tian. Sudah bertahun-tahun tidak ketemu. Kamu belajar banyak ilmu sesat ya? Untung kamu muncul di pesta ini. Kalau tidak, hampir saja aku kira kamu sudah mati. Budi penyelamatanmu, Dr. Ye. Aku tidak akan pernah lupa. Aku punya rumah sakit seluas 100.000 meter persegi di ibu kota. Asalkan kamu mau, aku bisa langsung alihkan kepemilikannya atas nama kamu. Dan Dr. Ye. Asalkan kamu ada perintah apapun ke depannya, aku akan rela menghadapi bahaya apapun. Rela mati 1000 kali. Ambisiku bukan di sini. Kali ini aku kembali untuk menyelesaikan dendam lama dalam hatiku. Aku sebenarnya anak laki-laki kepala keluarga Ye di ibu kota, Xie Yanfeng. Tapi difitnah oleh Ye Jianfei. Diusir dari keluarga Ye. Aku kembali kali ini ingin mengambil kembali apa yang hilang dariku. Bukan milikku, aku tidak mau sepeser pun. Kakak Ye, niatmu bagus sekali. Kalau nanti ada yang bisa aku bantu, bilang saja. Selama aku bisa membantu kakak Ye, aku, Xie Linpeng, rela mempertaruhkan nyawaku ini demi membantu saudara Ye menghabisi Ye Jianfei itu. Sepertinya Ye Jianfei juga ikut dalam pertemuan kali ini. Oh ya, iya, benar. Barusan aku juga sempat melihatnya. Kok sekarang hilangnya? HMPH, biarkan dia pergi saja. Kalau tidak, kamu akan rugi berurusan dengan penyelamat nyawaku, Xie Linpeng. Aku akan buat keluarga Ye menanggung akibatnya. Ternyata begitu. Dokter Ye adalah Ye Ling Fei yang dulu diusir dari keluarga Ye. Ye Qianyi ini keterlaluan sekali. Cara dia merebut kepala keluarga Ye dulu sangat kejam. HMPH, pasti akan ada yang membalasnya suatu saat nanti. Ye Qianyi, aku Xie di ibu kota juga punya sedikit pengaruh. Aku punya ribuan saudara di bawahku. Asal kamu bilang saja, aku akan membalas dendam atas dendam keluarga Ye dulu. Keluarga Wang di ibu kota juga bukan orang sembarangan. Pendapatan keluarga Ye di bidang keuangan mencapai miliaran setiap tahun. Semua berkat keluarga Wang. Asal kamu perintahkan, aku akan langsung ganti semua jaringan bisnis keluarga Ye. Manajer Ye, keluarga Li kami baru saja akan menandatangani kontrak 5 miliar dengan keluarga Ye. Sekarang aku langsung hentikan kerjasama dengan mereka. Terima kasih atas niat baik kalian semua. Aku, Ye, sangat mengerti. Dendam ini harus aku balas sendiri. Aku sudah tahu siapa dia. Dia adalah pemimpin Suanyi Men. Makanya ilmunya begitu hebat. Pemimpin Suanyi Men. Senior Ye, ayahku dulu pernah menderita penyakit mental. Gila dan bingung. Sampai aku sebagai anaknya pun tidak dikenali. Kalau bukan karena bantuan Anda, ayahku pasti tidak akan bertahan sampai sekarang. Budi baik Anda. Aku, Santian Min, tidak akan pernah lupa seumur hidup. Aku sekarang akan pulang dan membalas dendam untuk keluargamu, kakak. Istri pemimpin menentang perintah tentara. Dia sudah pergi duluan. Apa? Kapan itu? Baru saja tadi. Larinya sangat cepat. Orang-orang Xuan Men sedang mengejar di grup. Kamu ngapain sih? Ya, sampai bisa menculik UR di depan mata. Kamu malah ketiduran lagi. Mohon maaf, pemimpin Men.
Hitung-hitungan saja. Aku rasa Ye Jianfei ini benar-benar sudah bosan hidup. Berani sentuh putrinya Ye Xin. Ayo kumpulkan 40.000 saudara. Tutup semua aset keluarga Ye di ibu kota. Jangan sampai ada celah sedikit pun. Aku mau keluarga Ye sampai tidak ada seekor lalat pun yang bisa terbang keluar. Siap. Dokter Ye, aku sekarang langsung putuskan semua kerjasama dengan keluarga Ye. Dokter Ye, cepat selamatkan Nyonya Ye dan keluarga Ye. Proyek 5 miliar itu keluarga Li kami juga batal ikut. Tuan Xie. Baik, aku akan memerintahkan seluruh kota untuk memburu Ye Jianfei. Tianyimen berada di kantor polisi. Semua anggota Tianyimen, cari seluruh Zonghai. Gali keberadaan Yuer. Itu Xuan Yimen. Itu Xuan Yimen. Bertanggung jawab mencari di seluruh gedung di Zonghai yang belum selesai dibangun. Pokoknya tempat yang bisa menyembunyikan orang, cek tanpa ada yang terlewat. Tianyimen sedang mengumpulkan semua hacker dari Hei Yimen. Menyerang sistem transportasi Zonghai. Aku harus menemukan semua jadwal Ye Jianfei. Itu Ye Jianfei, Ye Jianfei. Surga ada jalannya. Neraka tak ada pintu, kamu malah nekat masuk. Baik. Saudara. Jangan salahkan. Siapa yang membuatmu jadi wanita Ye Wenfei? Semua orang di sekitarmu pantas mati. Kamu pasti akan menyesal. Hahaha. Aku yang menyesal. Aku menyesal 3 tahun lalu tidak melihat langsung kematiannya. Kalau tidak, kesempatan dia tumbuh. Anak itu bersembunyi sangat dalam. Baru hari ini aku. Kamu benar-benar binatang. Membunuh bahkan kakak kandung sendiri. Bahkan menjebak keponakan sendiri. Kamu itu binatang buas. HMPH. Siapa suruh mereka menghalangiku? Sebenarnya aku ingin memilikinya. Dia pasti akan. Hahaha. Laporan, Kepala Keluarga, baru saja mendapat kabar. Semua keluarga kaya yang bekerja sama dengan keluarga Ye memutuskan kerjasama, menarik diri dari kerjasama. Nilai pasar perusahaan menguap lebih dari 30 miliar dalam 3 jam. Apa yang sebenarnya terjadi di luar? Bawahan juga tidak tahu. Bawahan hanya tahu kabar di luar menyebar. Keluarga Ye kita telah menyinggung. Orang besar yang tak bisa dilawan. Dalam 3 jam rugi lebih dari 30 miliar. Bahkan tidak tahu siapa musuhnya. Aku sumpah, kalian ini buat apa? Cepat cari tahu untukku. Ada apa? Ayah Ye Lingtian, kenapa bisa sampai sini? Aku tidak hanya tahu kamu di sini. Aku juga tahu 3 tahun lalu ayahku meninggal karena kamu. Selama bertahun-tahun aku terus mengingatkan diri untuk bersabar. Sampai saat bisa membunuhmu aku baru muncul. HMPH, sekarang akhirnya keinginanku terwujud. Kamu telah menyebabkan kematian ayahku. Membuat keluarga Ye yang sebenarnya hancur berkeping-keping. Kamu membuatku menghadapi cobaan jiwa saat menyeberang. Hancur lebur di bawah petir suci Taiking. Semua ini semua karena kamu. Semua ini harus kamu bayar lunas. Ye Lingtian. Akhirnya kamu mencariku. Kupikir kamu cuma bisa jadi kura-kura pengecut saja. Aku benci melihat kamu mati dengan mata kepala sendiri. Keluarga Ye sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Tapi ternyata yang tumbuh dari kami malah kamu, sesuatu yang seperti ini. Hahaha. Ye Lingtian. Kamu dulu bagaimana? Kamu sendiri tidak sadar ya? Sehari-hari makan, minum, judi, dan mabuk-mabukan. Tidak ada kerjaan. Kakek masih mau menyerahkan seluruh keluarga Ye padamu. Kenapa aku harus bekerja keras seperti itu? Kenapa kakek tidak pernah suka padaku? Karena kakek pandai menilai orang. Dia sudah tahu sejak lama kamu itu biawak yang tidak tahu terima kasih. Ah. Kamu sudah berbuat apa? Aku kok tidak bisa bergerak. Ah. Aku datang terlambat.
Masih ada sedikit nurani. Tahu batasnya. Bagaimanapun kita juga saudara kandung. Aku tidak akan sekejam dan sesadis ini. Saudara kandung. Kamu pantas katakan 3 kata itu. Bagaimana dengan anggota keluarga Ye yang lain? Sepertinya mereka semua sudah keluar semua. Biasanya selain makan, minum, dan bersenang-senang tidak ada urusan lain. Sebuah keluarga besar yang megah. Tapi jadi seperti apa? Di depan para pemegang saham, memindahkan saham kepada orang baik-baik. Ketua grup Ye Jianfei karena alasan pribadi. Memindahkan semua saham grup Y, tanpa syarat sepenuhnya kepada Ye Lingtian. Selesai. Pak Ye, tolong tanda tangan. Wen Jie, antar tamunya. Tuan Ye yang mempersilakan. Wen Jie, tolong siapkan 1 cincin untukku nanti. Aku mau melamar UR. Baik. Ye Lingtian, dulu aku memang buta. Aku tidak tahu kamu adalah pemimpin Suanyimen. Aku bahkan memaki kamu dengan kata-kata kasar. Maafkan aku, tolong lepaskan aku ya. Aku akan lepaskan. Dulu aku yang salah. Aku juga sering menyindir dan mengejek kamu. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Ningtian, dulu aku memang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Aku tidak pernah tahu kamu punya kemampuan sehebat ini. Oh iya. Mulai sekarang aku tidak akan ikut campur urusan keluarga Su lagi. Semua akan diserahkan pada Yusue. Bisa maafkan aku. Aku sudah berjanji pada kakek Su untuk tidak menyakiti kalian. Asalkan kalian mau dengar kata istriku. Aku tidak akan menyakiti kalian. Nanti aku dan UR akan pindah keluar rumah. Kembali ke Beijing, keluarga Ye dan grup Su tetap di bawah kendali UR. Kalian tidak boleh ikut campur. UR akan transfer uang bulanan ke rekening kalian untuk biaya hidup. Jangan ganggu hidupku. Dan rumah ini jadi milik kalian. Ayo kita pergi. Semua ini karena kalian berdua terlalu dimanja. Kesempatan bagus seperti ini tidak kalian manfaatkan. Sudah saatnya kalian menahan amarah kalian. Orang yang cuma bisa buat kerusakan, bukan keberhasilan. Sama-sama 20 tahun. Kamu sudah buat aku malu banget. UR, mulai sekarang ini rumah kita. Ini tempat kamu tinggal waktu kecil, kan? Iya, UR. Dulu kita seperti punya tapi tak punya. Aku benar-benar merasa bersalah padamu. Sekarang, aku mau kamu jadi istri sejati Ye Lingtianku. Nikahlah denganku, UR. Aku akan berikanmu pesta pernikahan yang sempurna. Membuatmu jadi pengantin paling bahagia di dunia. Bukankah kita sudah menikah? Pernikahan dulu tidak ada saksi sama sekali. Aku mau umumkan ke seluruh dunia. Dulu aku pernah bilang, setelah waktunya tepat, aku akan berikan cincin berlian asli untukmu, serta pesta pernikahan yang meriah. Sekarang akhirnya tidak ada yang akan mengganggumu lagi.